warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah Pendopo Cianjur. Pendopo Cianjur merupakan salah satu bangunan terpenting dalam sejarah suatu kota atau kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan. Begitu pula di Kabupaten Cianjur, Pendopo Cianjur merupakan peninggalan sejarah dari warisan pemerintahan Belanda yang dibangun pada tahun 1780. Bangunan Pendopo Cianjur yang sebelumnya pernah hancur akibat bencana gempa bumi yang pernah menerjang Cianjur tepatnya pada tahun 1779, selang waktu 1 tahun yaitu di tahun 1780, Pendopo Cianjur dibangun kembali hingga sekarang ini. Bangunan Pendopo Cianjur memang kental dengan bangunan khas bangunan Belanda lama. Sekarang sudah menjadi komplek-komplek bangunan dengan memiliki nama dan fungsi yang berbeda. Namun tetap untuk mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Cianjur, bangunan dengan desain khas Eropa yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Pendopo Kabupaten Cianjur ini terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Siti Janab, Kelurahan Pemoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Bangunan Pendopo Cianjur yang terletak di Kelurahan Pamoyanan ini dikelilingi dengan beberapa bangunan yang juga memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Cianjur, yaitu Masjid Agung Cianjur, alun-alun, dan sebuah mata air yang konon dulunya sebagai tempat paguyuban badak putih yang merupakan hewan khas di Cianjur dahulu kala. Pemerintah kolonial Belanda meninggalkan warisan dalam berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah bentuk bangunan yang saat ini dimasukkan ke dalam benda cagar budaya. Salah satu bangunan peninggalan di antaranya berada di Cianjur dan saat ini dipergunakan oleh Pemkab Cianjur sebagai kantor pemerintahan. Bangunan dengan desain khas Eropa oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Pendopo Kabupaten Cianjur, letaknya di pusat kota. Pendopo Kabupaten Cianjur menjadi pusat pemerintahan yang terletak di Jalan Siti Janab. Secara administratif masuk dalam wilayah Kampung Kebon Kembang, Kelurahan Pemoyanan, Cianjur Kota. Bangunan pendopo secara umum berupa bangunan permanen dengan gaya bangunan campuran lokal dan Eropa. Pada bagian depan bangunan terdapat teras dan tiang-tiang bergaya Eropa, pintu dan jendela berukuran besar. Atap bangunan menggunakan genting. Pada bagian belakang terdapat kolam dan 2 buyung serta batu tegak. Buyung merupakan bangunan berongga dari batu setinggi kurang lebih 70 cm dan berbentuk kuncup bunga. Selain itu, pada bagian depan kompleks pendopo juga terdapat lonceng logam berukuran cukup besar berangkai yang digantungkan pada tiang dari beton. Lonceng dibuat sekitar tahun 1774. Jauh sebelumnya, yakni sekitar tahun 1900-an, lonceng itu pernah dijadikan pengingat berlangsungnya jam malam. Dari para leluhurnya, Dadan mendapatkan cerita. Seiring lonceng dipukul 9 kali di waktu malam, maka beberapa upas, petugas keamanan kabupaten, yang menunggang kuda berkeliling untuk memeriksa apakah masih ada penduduk berjalan atau tidak. Jika mendapatkan penduduk termasuk para bocah masih berada di luar rumah, maka mereka langsung disuruh untuk mengampi, segera masuk rumah. Tutur seniman senior di Cianjur itu. Lonceng itu pun di era kolonial pernah berfungsi sebagai pemberi informasi setelah terjadinya suatu peristiwa penting di Cianjur. Dalam Pragerboat tertanggal 23 Maret 1910, dikisahkan ketika Bupati Terkemuka Cianjur R. Prawira Direja II mangkat pada 17 Maret 1910. Lonceng kabupaten dibunyikan beberapa kali tepat pada jam 6 pagi. Disusul bunyi beduk bertalu-talu dari Masjid Agung Cianjur. Panggung Pancaniti yang berhias ornamen ukuran tembok kecapi suling berlokasi di bagian gedung Pendopo Cianjur. Panggung itu berada pada area Taman Pancaniti, satu paket dengan kolam dan balai kembang, sejenis saung di tengah kolam dan musola. Menurut panggung yang berlambang pada patung kecapi suling, ini dulunya dipergunakan para dalam Cianjur untuk memainkan kecapi suling yang mengiringi Kawih Cianjur ciptaan Dalem Cianjura Kusumaningrat 1834 dan 1864. Menurut cerita, di panggung inilah dalam Rah Kusumaningrat mengarang lagu-lagu Cianjuran itu. Oleh karenanya, beliau digelari dalam Pancaniti yang disesuaikan dengan sebutan nama panggung itu. Pancaniti sendiri mengandung arti. Panca artinya
Jalan dan niti, artinya raja, jalan tempat raja. Sekian. Pendopo dikelilingi oleh 4 ruas jalan dan di dalam area yang sama terdapat beberapa bangunan perkantoran. Pendopo yang terletak di pusat kota Cianjur berhadapan dengan alun-alun Masjid Agung. Di kawasan ini terdapat situs yang menjadi tanda atau riwayat pemilihan sebagaian kota, berupa mata air yang dikenal dengan Paguyuban Badak Putih. Pendopo merupakan salah satu bangunan penting dalam sejarah suatu pusat pemerintahan